Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat video review tentang Linux Langit ke-7 OS. Pertama-tama, saat teman-teman booting, baik itu live USB atau live CD, maka teman-teman akan langsung ditujukan pada desktop Langit ke-7 OS. Pertama-tama, untuk melihat informasi sistem tentang Langit ke-7 OS, teman-teman bisa gunakan terminal. Untuk membuka aplikasi terminal, teman-teman bisa klik pada application launcher. Kemudian cari konsol. Teman-teman bisa ketikkan di kolom search atau klik pada ikon konsol yang tampil. Setelah konsol terminal terbuka, teman-teman bisa ketikkan perintah lsb_release kemudian -a. Maka akan tampil informasi tentang LSB version, distributor ID, description, release, dan yang terakhir code name. Selain menggunakan LSB release, informasi sistem dapat juga ditampilkan dengan Neopets. Namun, pada Linux Langit ke-7 OS tidak menyertakan default Neopets. Maka teman-teman harus install aplikasi Neopets. Sebelum teman-teman bisa menginstal aplikasi Neopets, disarankan teman-teman untuk melakukan proses update, upgrade. Kemudian baru teman-teman install Neopets. Di sini saya akan coba menunjukkan proses update, upgrade, maupun install atau uninstall aplikasi. Pertama-tama kita ketikkan sudo xbps, kemudian strip install, kemudian -s. Ini untuk update repository ke server. Setelah proses update, teman-teman bisa lakukan proses upgrade dengan cara sudo xbps install -s ditambah huruf u, kemudian enter. Maka akan menjalankan proses update sekaligus upgrade. Jika ada pertanyaan, teman-teman inputkan huruf Y, kemudian enter. Dikarenakan proses upgrade pada sistem cukup memakan waktu, maka video review ini tentang upgrade saya akan percepat. Namun teman-teman akan membutuhkan waktu lebih lama
dari apa yang teman-teman lihat pada review ini. Setelah proses update dan upgrade selesai, teman-teman baru bisa install aplikasi tambahan yang teman-teman kendaki. Karena di sini kita akan menambahkan aplikasi Neopets untuk menampilkan informasi sistem, maka kita ketikkan perintah sudo xbps min install min s spasi Neopets, kemudian enter. Maka sistem akan mencoba install Neopets. Apabila ada pertanyaan, teman-teman inputkan huruf Y kemudian enter. Tunggu sampai proses install selesai. Setelah proses install Neopets selesai, teman-teman bisa panggil Neopets dengan mengetikkan perintah Neopets pada terminal. Kita ketikkan Neopets, kemudian enter. Maka akan tampil informasi sistem tentang Linux Langit ke-7 OS, di mana informasi yang ditampilkan yaitu nama dari Linux-nya yaitu Langit ke-7. Kemudian informasi OS, kemudian informasi host, kemudian informasi kernel, informasi uptime, informasi paket yaitu menggunakan XBPS query, kemudian shell, kemudian resolution, kemudian desktop environment yaitu menggunakan Plasma KDE, kemudian window manager. Selanjutnya ada informasi themes, ada juga informasi icon, ada informasi terminal, ada informasi CPU, selanjutnya informasi GPU, dan yang terakhir adalah informasi memori. Itulah informasi yang ditampilkan dengan mengetikkan perintah Neopets. Apabila teman-teman ingin menghapus sebuah aplikasi, bisa juga dilakukan pada layar terminal, yaitu dengan mengetikkan perintah sudo xbps min remove, kemudian nama aplikasi, misalkan Neopets, kemudian enter. Apabila ada pertanyaan, inputkan Y, kemudian enter. Maka Neopets akan dihapus pada sistem. Untuk mencobanya, kita ketikkan Neopets. Apabila hasilnya komen not found atau komen tidak diketahui, berarti Neopets berhasil dihapus pada sistem. Jika teman-teman merasa Neopets berguna dan dibutuhkan,
teman-teman bisa install kembali Neopets dengan sudo xbps min install min s Neopets, kemudian enter. Apabila ada pertanyaan, input Y, kemudian enter. Dan Neopets kembali terinstall pada sistem. Coba kembali Neopets dengan mengetikkan perintah Neopets. Maka akan tampil informasi sistem yang dibutuhkan teman-teman. Selanjutnya kita kembali ke desktop. Linux Langit ke-7 OS menyertakan secara default aplikasi file manager bernama Dolphin. Teman-teman bisa klik Dolphin. Ini adalah aplikasi file manager yang disertakan pada Linux Langit ke-7 OS, di mana Dolphin yang disertakan yaitu versi 21.04.2. Kita kembali ke desktop. Selain file manager, kita juga butuh untuk berselancar di internet. Linux Langit ke-7 OS menyertakan secara default aplikasi untuk berselancar di internet bernama Firefox. Firefox yang disertakan pada Linux Langit ke-7 OS yaitu dengan versi 8964 bit. Kita kembali ke desktop terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang ingin melihat semua daftar aplikasi yang secara default ditanamkan pada Linux Langit ke-7 OS, teman-teman bisa klik Application Launcher. Di sana teman-teman bisa mencari aplikasi pada kolom pencarian atau berdasarkan kategori yang tampil. Di sini untuk kategori development ada Qt Assistant sampai Qt QDBus Viewer. Kemudian education ada matematik dan science. Kemudian grafik ada image manipulation program sampai color chaser. Kemudian internet ada Firefox sampai KDE Connect. Untuk multimedia ada Elisa sampai VLC. Untuk kategori Office ada LibreOffice Base sampai Okular. Kemudian kategori setting ada Preference sampai Wacom Tablet Finder. Kemudian pada sistem ada Dolphin sampai Ranger. Kemudian pada utility ada Arc sampai Spectacle. Selanjutnya ada bantuan. Itulah kategori-kategori yang ditanamkan
untuk aplikasi yang secara default ada pada Linux Langit ke-7 OS. Di bawahnya teman-teman bisa lakukan sleep, restart, atau shutdown. Bagi teman-teman yang ingin mencari informasi lebih lanjut atau ingin mendownload dan mencoba Linux Langit ke-7 OS, teman-teman bisa buka internet, kemudian teman-teman masuk ke situs resminya, yaitu langitke7.id. Di sini teman-teman bisa baca terlebih dahulu informasi yang mungkin teman-teman butuhkan. Kemudian jika teman-teman berminat untuk mendownload dan mencobanya, teman-teman klik unduh OS. Di halaman unduh OS, teman-teman disuguhkan beberapa pilihan, yaitu yang light 64 bit sama yang pro 64 bit. Untuk Linux Langit ke-7 OS yang saya coba pada review kali ini yaitu Langit ke-7 OS MUSL. Di sini keterangannya lebih ringan dan efisien dengan MUSL. Teman-teman bisa klik unduh untuk mendownload dan mencobanya. Kemudian jika teman-teman ingin melihat informasi tentang development, teman-teman bisa klik tentang kami. Di sana ada informasi tentang tim terkait pada Linux Langit ke-7 OS. Kita bisa kembali ke desktop. Jika teman-teman merasa teman-teman cocok dengan Langit ke-7 OS dan ingin menginstalnya di PC teman-teman, teman-teman bisa buka terminal atau konsol. Kemudian pada layar terminal, teman-teman bisa ketikkan sudo langit ke-7 strip install. Kemudian enter. Maka teman-teman akan diarahkan pada proses install Linux Langit ke-7 berbentuk CLI atau Command Line Interface. Teman-teman bisa oke, dan selanjutnya teman-teman bisa ikuti apa yang dikehendaki pada proses install Langit ke-7 OS. Sekian video review tentang Linux Langit ke-7 OS dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video review ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.